Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Desti Pamungkas Putri. Pada hari ini saya ingin memaparkan sedikit mengenai tugas akhir agenda 3. Saya ingin mendeskripsikan rumusan kasus atau masalah pokok berdasarkan konteks isu, yaitu menganalisis isu aktual dalam manajemen ASN, layanan publik, dan whole of government dalam pendidikan di masa pandemi. Yang pertama yaitu isu terkait manajemen ASN, yaitu kurangnya kesadaran dalam upaya peningkatan kompetensi diri. Hal ini dapat dikarenakan karena load yang lebih terhadap tupoksi pekerjaan di masa pandemi ataupun penerapan kerja secara work from home. Yang kedua yaitu isu mengenai pelayanan publik, yaitu kurang tanggap terhadap digitalisasi atau e-government sehingga pelayanan terhadap pengguna terhambat atau membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan proses yang terbatas di masa pandemi yang harus menerapkan sistem prokes dan adanya pembatasan. Dan yang ketiga adalah isu mengenai whole of government, yaitu sulit atau kurang kuatnya koordinasi antar sektor di awal pandemi COVID-19. Kurang koordinasi ini disebabkan karena keterbatasan komunikasi, yaitu hanya bisa secara online, dan terkadang dapat menyebabkan load kerja berlebih yang tidak efektif dan tidak efisien, dan dapat menyebabkan penghindaran terhadap komunikasi. Sehingga permasalahan isu ini saya coba prioritaskan dengan cara penapisan isu berdasarkan APKL dan USG. Pertama, penapisan isu berdasarkan APKL, aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Nilai 0 menunjukkan isu yang terjadi kurang aktual, dan semakin tinggi nilai yaitu 5 menunjukkan semakin tinggi aktual isu tersebut yang menjadi problem yang layak untuk dicari solusinya. Dari tabel dapat terlihat bahwa kurang tanggap terhadap digitalisasi menjadi problem yang aktual yang harus segera diselesaikan, karena isu ini menjadi isu basic dan yang akan menjadi salah satu solusi terhadap penyelesaian isu atau permasalahan di world government. Yang kedua adalah penapisan isu berdasarkan USG, urgency, seriousness, and growth. Nilai 0 menunjukkan isu yang terjadi kurang urgent, dan semakin tinggi nilai yaitu 5 menunjukkan semakin tinggi keseriusan isu tersebut dan menjadi problem yang sangat urgen untuk dicarikan solusinya. Karena boleh jadi permasalahan itu menjadi akar permasalahan terhadap isu lainnya. Dari tabel dapat dilihat bahwa kurang tanggap terhadap digitalisasi merupakan isu yang urgen dan serius yang segera diselesaikan, yang kemungkinan bisa menyelesaikan permasalahan di isu manajemen ASN ataupun di whole government. Kurang tanggap terhadap digitalisasi berpengaruh terhadap mutu layanan dan berefek pada hajat manusia. Selanjutnya, saya coba untuk menganalisis sebab akibat menggunakan Fishbone. Dengan analisis sebab akibat menggunakan metode Fishbone, kita bisa melihat akar penyebab terjadinya kurang tanggap terhadap digitalisasi pada pelayanan konsumen. Permasalahan pertama adalah pada sumber daya manusia atau manusianya, yaitu kemauan menerima era digitalisasi, kemauan untuk berubah. Kemudian yang kedua adalah skill, yaitu kemampuan dari sumber daya manusia yang kurang di bidang IT atau teknologi. Kemudian yang ketiga adalah metode, belum adanya panduan mengenai digitalisasi yang jelas. Kemudian yang keempat mengenai sistem yang cukup rumit, kemudian up-to-date sistem yang terlalu cepat sehingga tidak selaras dengan kemauan atau kemampuan SDM menjadi permasalahan. Kemudian permasalahan yang kelima adalah surrounding, yaitu fasilitas yang tidak memadai dan load pekerjaan yang berlebih. Adapun dampak dari kurang tanggapnya terhadap digitalisasi, yaitu yang pertama, penundaan layanan kemahasiswaan, kurang optimal, kurang koordinasi antar sektor unit kerja, pekerjaan yang tertunda, pemberian materi yang kurang maksimal, ataupun terjadinya mental illness. Sehingga rekomendasi untuk penyelesaian masalah tersebut adalah menaikkan effort SDM dan penjelasan pentingnya digitalisasi. Yang kedua, ketersediaan manual book yang jelas,
Ketiga, peningkatan skill SDM dengan pelatihan secara online ataupun offline dengan syarat prokes. Kemudian yang keempat, komitmen dan konsisten terhadap perubahan. Yang kelima, peningkatan fasilitas yang memadai dan mendukung. Dan yang terakhir, adanya adaptasi dan terintegrasi antara tupoksi dengan kemajuan IT. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.